Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Palestina terkini kembali hadir di hadapan Anda, edisi Senin 8 Februari 2020, yang akan menghadirkan berita terhangat, terpercaya, dan teraktual. Bersama saya, Khairul Afandi. Kabar pertama datang dari tepi barat. Ratusan pekerja Palestina harus melalui jalan memutar akibat penutupan perlintasan antara tepi barat dan Israel. Warga Palestina terpaksa harus bekerja di Israel karena tidak memiliki mata pencaharian lain. Selain itu, para pekerja dari Palestina kerap menjadi sasaran tentara penjajah Israel. Berikut berita selengkapnya. Ratusan pekerja dari Palestina harus melewati jalan memutar dengan melintasi tembok pemisah rasial untuk dapat mencapai tempat kerja mereka. Sehubungan dengan penutupan perlintasan yang diberlakukan oleh penjajah Israel selama lebih dari sebulan dikarenakan virus corona. Seorang pekerja dari Palestina, Ahmed Fatafsa, mengatakan bahwa dia dan rekan-rekannya harus menderita karena penutupan perlintasan yang sudah lama dilakukan oleh penjajah Israel. Mereka tidak memiliki sumber mata pencaharian lain yang memaksa mereka untuk pergi ke Israel dan bekerja di sana. Dirinya juga mengatakan bahwa dia dan rekan-rekannya seringkali terjatuh dari tempat yang tinggi demi mencapai tempat bekerja. Bahkan terdapat pula orang tua yang mengalami kesulitan yang sama dengan mereka. Selain itu, para pekerja juga menghadapi resiko dikejar oleh tentara penjajah Israel. Otoritas penjajah Israel telah menutup perlintasan mereka dengan tepi barat selama lebih dari sebulan. Hal ini membuat ratusan pekerja Palestina dicegah untuk mencapai tempat kerja mereka. Penutupan dilakukan dengan dalih membatasi penyebaran virus corona. Beranjak ke kabar selanjutnya. Pemirsa, KTT Afrika ke-24 digelar secara virtual di Addis Ababa. Dalam KTT tersebut, para pemimpin Afrika menyatakan bahwa aktivitas permukiman Israel di wilayah Palestina adalah ilegal. Selain itu, mereka juga menyerukan kepada komunitas internasional agar menghentikan seluruh aktivitas permukiman Israel. Para pemimpin Afrika menegaskan kembali bahwa aktivitas permukiman penjajah Israel di wilayah Palestina terjajah adalah ilegal dan merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional serta resolusi PBB yang relevan. Mereka menyeru komunitas internasional agar menghentikan seluruh aktivitas permukiman. Selama KTT Afrika ke-34 yang diadakan di Addis Ababa secara virtual, para pemimpin Afrika memperbarui dukungan penuh mereka kepada rakyat Palestina dalam memperjuangkan hak-hak mereka yang dirampas oleh Israel, termasuk penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan di negara Palestina. Mereka menyatakan keinginan untuk menemukan solusi yang adil dalam masalah Palestina sesuai dengan prinsip hukum internasional. Selain itu, mereka juga menyerukan agar dimulainya kembali proses negosiasi perdamaian antara Israel dan Palestina. Di akhir KTT, mereka meminta otoritas Israel untuk segera menghentikan semua tindakan ilegal dan sepihak ini, termasuk provokasi serta penghasutan terhadap situs suci Kristen dan Islam. Mereka juga menyerukan kepada Israel untuk secara ketat mematuhi ketentuan Konferensi Jenewa terkait perlindungan warga sipil. Beralih ke kabar berikutnya. Pemukiman ekstremis Yahudi kembali melakukan penyerbuan ke Masjid Al-Aqsa. Tercatat 48 orang pemukim menyerbu Masjid Al-Aqsa melalui pintu Al-Maghribah. Penyerbuan ini mendapatkan penjagaan ketat dari polisi penjajah Israel. Puluhan pemukim ekstremis Yahudi menyerbu Masjid Al-Aqsa melalui pintu Al-Maghribah dengan penjagaan keamanan yang ketat di tengah pembatasan akses warga Palestina ke Masjid Al-Aqsa. Polisi penjajah Israel dikerahkan secara pagi hari di halaman Masjid Al-Aqsa dan pintunya untuk memastikan perlindungan penuh saat serbuan pemukiman tersebut. Departemen Wakaf Islam di Al-Quds terjajah mengatakan bahwa 48 pemukim menyerbu Al-Aqsa mengelilingi berbagai sisinya seraya mendapatkan penjelasan tentang kuil suci. Polisi penjajah Israel ditempatkan di pintu Masjid Al-Aqsa untuk memeriksa identitas jamaah sholat yang berada di Al-Quds. Setelah sekitar 40 hari penutupan dilakukan dengan dalih penyebaran virus corona, warga Al-Quds menyerukan untuk mengintensifkan kedatangan ke Masjid Al-Aqsa setelah dilakukan penutupan oleh otoritas penjajah Israel di Al-Quds.
Kabar tadi menjadi kabar terakhir dalam program Kabar Palestina Terkini. Saya Khairul Afandi, mewakili kru KNRP TV yang bertugas. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.